Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayana Asisari Papikri, NIM 2111250031, lokal 4D Biaut, matkul pendidikan anak dalam keluarga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menganalisis interaksi pengasuhan dalam keluarga. Pengertian orang tua. Keluarga. Abu Hamadi 2009 berpendapat bahwa keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil, yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Pola asuh pengasuhan. Pengasuhan merupakan pola interaksi orang tua dan anak-anak. Interaksi berupa sikap dengan anak, termasuk secara penerapan aturan, penerapan nilai atau norma. Gaya pengasuhan. 1. Kontrol dan pemantauan. 2. Dukungan dan keterampilan. 3. Komunikasi. 4. Kedekatan. 5. Pendisiplinan. Tipe-tipe pola asuh keluarga. 1. Pola asuh otoriter. 2. Pola asuh demokratis. 3. Permisif. Pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pengertian pengasuhan pada anak usia dini. Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang memberikan dorongan bagi anak-anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai dianggap paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang. Macam-macam pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif. Pola asuh orang tua terhadap anak usia dini. Karakter seorang anak dibentuk mulai pendidikan karakter. Pendidikan karakter diutamakan dan pertama bagi anak adalah analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Pengertian pola pengasuhan anak. Pola asuh adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Jenis-jenis pola asuh dan gaya pengasuhan anak. Jenis-jenis pola pengasuhan anak yang tadi yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh pelataran. Gaya pengasuhan anak yang pertama yaitu yang tadi otoriter, kedua tidak terlibat, ketiga yaitu egaliter, keempat itu liberal. Faktor dan yang mempengaruhi pola asuh anak yang pertama adalah budaya, kedua adalah pendidikan orang tua, ketiga yaitu status sosial. Syarat pola asuh keluarga yang efektif. Pertama yaitu pola asuh harus dinamis, kedua itu pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, ketiga ayah ibu mesti kompak, keempat pola asuh mesti disertai perilaku positif dari orang tua, kelima yaitu komunikasi efektif, keenam disiplin, ketujuh orang tua konsisten. Interaksi pengasuhan dalam keluarga. Interaksi. Beberapa ahli sosiologi yaitu Herbert Blomer dan George Matt yang melakukan pendekatan tentang internasionalisme simbolik. Mereka berpandangan bahwa manusia adalah individu yang mampu berpikir, berperasaan, memberi pengertian pada setiap keadaan, melahirkan reaksi dan interpretasi kepada setiap rangsangan terhadap apa yang dihadapi. Konsep pengasuhan anak. Konsep pengasuhan anak adalah RPM, singkatan dari Respondent Monitoring, Preventing, dan Modeling. Interaksi pengasuhan dalam keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat yang memegang peran penting dalam pembentukan kepribadian anak hingga menjadi dewasa. Interaksi yang terjadi dalam keluarga menurut Sileman meliputi 1. Interaksi suami istri, 2. Interaksi orang tua terhadap anak, ketiga interaksi antar saudara, keempat itu interaksi pengasuhan. Analisis faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Yang pertama itu definisi pengasuhan. Pendapat Wahyuning, pengasuhan adalah cara orang tua dalam memperlakukan anak-anaknya. Hakikat pengasuhan yang efektif yang dapat memberikan pengembangan pada sikap disiplin anak adalah bentuk pengasuhan yang memperhatikan lingkungan fisik, sosial, internal maupun eksternal anak.
Pengasuhan yang diberikan orang tua pada anak-anak berbeda-beda tergantung pada status sosial, kebiasaan budaya dan lingkungannya. Dua, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam keluarga. Pengasuhan dari masing-masing orang tua berdasarkan pendapat Musen. Yang pertama itu lingkungan tempat tinggal, kedua itu kultur budaya, ketiga itu status sosial dan ekonomi, keempat itu religius, kelima itu kemampuan orang tua, keenam itu gaya hidup, ketujuh itu pendidikan orang tua. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.